Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ahmad Nurwasbekti dengan NIM akhir 002, mahasiswa angkatan 2020 FKM PSDKU Banyuwangi, akan mempresentasikan tentang rencana strategis dan rencana operasional. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari rencana strategis dan rencana operasional. Yang kedua, konsep mengenai rencana strategis dan rencana operasional. Yang ketiga, manfaat rencana strategis dan rencana operasional. Dan yang terakhir adalah perbedaan antara rencana strategis dan rencana operasional. Baik, yang pertama adalah pengertian rencana strategis. Menurut Thomas dan Hung David mengenai Strategic Management and Business Policy pada tahun 1990, rencana strategis didefinisikan merupakan suatu rangkaian proses yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang untuk menentukan dan mencapai tujuan dengan cara perencanaan dalam berbagai kemungkinan berbasis keadaan lingkungan. Sedangkan menurut J. Al-Sobaki tahun 2016 yang mengutip pernyataan dari Goldman dan Casey, rencana strategis merupakan suatu rencana sistematis yang berorientasi berdasarkan rute yang belum pernah digunakan peluangnya dan menitikberatkan pada kerjasama organisasi. Selanjutnya adalah konsep dari rencana strategis. Rencana strategis terdiri dari dua proses, yaitu skenario profiling dan program planning. Skenario profiling memuat gambaran hal-hal yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, sedangkan program planning memuat kegiatan berupa menentukan tujuan, menentukan metode, dan monitoring. Untuk komponen penting dari perencanaan strategi terdiri dari 5 hal. Yang pertama adalah environment scan, memuat tentang apa kekuatan kompetitif dan sisi eksternal terpenting yang harus diketahui dan ditanggapi. Kegiatan ini memuat tentang melihat peluang. Yang kedua adalah Theory of Change and Program Portfolio. Kegiatannya memuat tentang bagaimana seharusnya konsep strategi program secara keseluruhan yang dikenal sebagai change. Yang ketiga adalah Business Model, yaitu memuat tentang seperti apa model bisnis ke depannya. Yang keempat adalah leadership, memuat tentang bagaimana mengoptimalkan staf dan kepemimpinan dalam proses kerja. Dan yang terakhir adalah organization capacity, memuat tentang sumber daya, sistem, dan struktur organisasi yang perlu ditingkatkan atau diperkuat. Yang selanjutnya adalah manfaat rencana strategis. Yang pertama, untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan organisasi yang semakin kompleks. Yang kedua, untuk mengelola keberhasilan dengan berorientasi pada pencapaian hasil. Yang ketiga, memberikan dorongan terhadap aktivitas yang berorientasi pada masa depan. Yang keempat, mengembangkan sifat adaptif dan fleksibilitas dari suatu perencanaan dengan pendekatan jangka panjang. Yang kelima, meningkatkan pelayanan prima. Dan yang terakhir, meningkatkan komunikasi baik dalam internal organisasi maupun eksternal organisasi pada semua level atau tingkatan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya adalah pengertian dari rencana operasional. Menurut Thomas 1990, rencana operasional adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang atau jangka pendek dan terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi. Untuk konsep rencana operasional, rencana ini merupakan bagian dari rencana kerja strategis yang memberikan deskripsi tentang bagaimana rencana strategis dilaksanakan. Atau dapat dikatakan bahwa rencana operasional merupakan rencana detail berupa rencana sekali pakai dan rencana tetap dari rencana strategis. Untuk jenis-jenis dari rencana operasional, yang pertama adalah rencana sekali pakai, yaitu rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu dan ditinggalkan manakala tujuan tersebut telah dicapai. Sedangkan rencana tetap adalah rencana yang memuat pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan situasi-situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang. Untuk bentuk utama dari rencana sekali pakai antara lain adalah program.
Program mencakup serangkaian aktivitas yang relatif luas. Satu program menjelaskan yang pertama adalah langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, unit atau anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah. Dan yang terakhir, urutan serta pengaturan waktu setiap langkah. Sedangkan rencana tetap memiliki beberapa contoh, yaitu yang pertama kebijakan, yang kedua adalah anggaran, dan ketiga adalah prosedur standar. Selanjutnya mengenai manfaat dari perencanaan operasional. Yang pertama, mengetahui dan meningkatkan pemahaman maksud tujuan dari rencana strategis. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan partisipasi organisasi. Yang ketiga, kekonsistenan dan revisi atau pembaruan rencana. Dan yang terakhir, untuk implementasi rencana yang efisien dan stabil. Bahasan kita yang terakhir adalah perbedaan dari rencana operasional dan rencana strategis. Dari segi waktu, rencana strategis termasuk rencana jangka panjang yang cenderung untuk melihat ke depan beberapa tahun bahkan dekade. Sedangkan rencana operasional termasuk dalam rencana jangka pendek, yaitu 1 tahun merupakan periode yang relevan. Dalam hal cakupan, rencana strategis mempunyai cakupan yang luas dan mempengaruhi aktivitas organisasi secara luas. Sedangkan rencana operasional mempunyai cakupan lingkup yang terbatas dan relatif sempit atau berkenaan dengan suatu rangkaian kecil aktivitas. Dan perbedaan yang terakhir yaitu sasaran. Rencana strategis sering kita dapati berupa istilah yang tampak umum dan sederhana. Sedangkan rencana operasional bentuk sasarannya diturunkan dari rencana strategis, berisi pernyataan yang lebih detail serta makin mengerucut atau rinci. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.